Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga yang dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai ragam bahasa. Tentunya berkaitan dengan ragam bahasa ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan fenomena kebahasaan atau fenomena bahasa di sekitar kita. Nah, nanti setelah materi ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Nanti teman-teman akan saya minta untuk berdiskusi secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan memilih topik atau memilih fenomena kebahasaan berkaitan dengan apa yang kalian ketahui terkait dengan fenomena kebahasaan tersebut, yang selanjutnya nanti akan kita diskusikan bersama. Nanti kita akan lebih banyak sharing ya. Kita akan pahami dulu ragam bahasa itu seperti apa. Nah, di dalam ragam bahasa kita mengenal adanya apa yang disebut dengan variasi. Nah, ragam bahasa sendiri didefinisikan sebagai varian dari sebuah bahasa yang ditentukan berdasarkan konteks pemakaian. Ingat, di sini ada yang disebut dengan konteks. Ini menjadi sangat penting. Ini yang menentukan bagaimana bahasa itu menjadi beragam ya. Kemudian selanjutnya ada topik yang dibicarakan. Masing-masing topik pembicaraan akan mengenalkan kepada kita ragam bahasa tertentu yang disesuaikan. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa juga menjadi salah satu varian dari sebuah bahasa yang dibedakan berdasarkan hubungan pembicara, kemudian mitra bicara, dan orang yang dibicarakan maupun medium berbicara. Nah, ini menjadi sangat kompleks. Kita harus melihat konteks-konteks tersebut. Nah, pendapat terkait dengan definisi ragam bahasa ini bisa ditemukan sebagai salah satu pendapat dari Behmen. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi digunakan di dalam berbagai keperluan. Berdasarkan situasi dan kondisi, ini yang menyebabkan bagaimana bahasa Indonesia berkembang sedemikian rupa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berjalan atau yang sedang terjadi. Kemudian, ada beberapa faktor-faktor penyebab munculnya ragam bahasa. Di sini saya tuliskan ada 3. Yang pertama adalah budaya. Nah, budaya ini kalau kita lihat merupakan satu satu hal yang sangat berkaitan dengan bahasa. Terlebih bahasa sendiri juga merupakan bagian dari budaya itu sendiri, sehingga ini pergeserannya atau persinggungannya sangat erat. Nah, di dalam budaya ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya ragam bahasa tertentu. Karena budaya ini menyesuaikan dengan bagaimana masyarakat tersebut hidup di dalam satu komunitas atau satu budaya tertentu. Perbedaan budaya yang dimiliki oleh si A dan si B misalnya, tentu akan menyebabkan ragam bahasa yang berbeda. Si A dengan budaya Jawa, si A dengan budaya Sunda, tentu akan menunjukkan kepada kita bagaimana si A dan si B ini berkaitan dengan perbedaan ragam bahasa tersebut. Kemudian yang terpenting selain budaya, karena tentunya budaya ini sangat mempengaruhi ya. Yang kedua adalah demografi. Nah, ini juga salah satu faktor yang membentuk suatu masyarakat. Yang mana ini biasanya berdasarkan pada bagaimana penduduk atau bagaimana masyarakat itu tinggal, kemudian dia berada di lingkungan yang seperti apa. Kalau misalnya tadi budaya lebih berkaitan dengan aspek budaya,
Kalau di dalam demografi ini saya pikir cenderung lebih ke ranah sosialnya. Misalnya, kita menemukan masyarakat yang hidup di gunung. Coba bandingkan dengan sekelompok masyarakat yang berdomisili di pantai misalnya. Akan ada dua kecenderungan yang berbeda antara ragam bahasa yang digunakan oleh masyarakat pegunungan dengan masyarakat pantai. Secara umum mungkin kita akan memahami bahwa orang-orang di gunung berada di sekeliling hutan gitu ya. Kemudian alamnya masih sepi gitu. Mereka tanpa mengeluarkan upaya untuk bersuara keras, tentunya orang lain sudah bisa mendengar apa yang mereka ucapkan dalam jarak tertentu. Coba kita bandingkan dengan kehidupan orang-orang yang di tepi pantai, di tepi laut. Apalagi laut selatan misalnya, yang ombaknya sedemikian rupa gitu, besar gitu. Misalnya orang yang tinggal di pantai selatan misalnya Pelabuhan Ratu atau mungkin di Yogyakarta Parangtritis misalnya. Ombaknya kan itu besar sekali di pantai-pantai selatan itu. Nah, maka kemudian mereka akan cenderung mengeluarkan suara yang lebih punya usaha untuk agak sedikit power gitu ketika berbicara. Termasuk saya misalnya. Saya berasal dari wilayah yang juga lumayan dekat dengan pantai, sehingga mungkin di dalam kehidupan saya, di lingkungan tempat tinggal saya, di sekitar pantai, di Gresik, akan cenderung bersuara dengan keras. Orang-orang Madura misalnya, mereka cenderung bersuara menyesuaikan dengan lingkungan. Karena kalau diteliti secara ilmiah, ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan di tepi pantai itu mereka berkontestasi dengan apa yang disebut angin, ombak, dan seterusnya. Sehingga itu membentuk. Dan itu terjadi secara alamiah tentunya ya. Kemudian di dalam slide ada faktor yang ketiga, bisa teman-teman perhatikan, yaitu perkembangan zaman. Ini menarik sekali. Tentunya teman-teman juga pasti mengetahui hal ini. Perkembangan zaman sudah bergerak sedemikian rupa, terutama di era milenial ini ya, teman-teman sebagai generasi milenial, saya pikir ini teman-teman juga menyadari ada perubahan-perubahan yang terjadi di generasi anak muda, terutama berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa tadi. Kalau di era zaman dulu mungkin orang-orang tidak kenal kata mengsedih misalnya ya. Tapi kalau kita berbicara konteks saat ini, kita akan menemukan kata mengsedih, galau, kemudian banyak sekali kata-kata yang saya pikir itu menjadi satu hal yang baru, yang bergerak mengikuti arus perkembangan zaman. Misalnya selain sedih dan galau juga mungkin ada lagi yang teman-teman bicarakan di minggu lalu, mungkin seperti kata mendownload, mengupload, dan seterusnya. Itu tentu berkaitan dengan bagaimana teknologi itu berkembang, sehingga kemudian kita mengenal istilah download dan upload. Dan kemudian yang kedua tentunya ini berkaitan dengan pengaruh bahasa asing yang masuk ke dalam kehidupan bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau kita berbicara mendownload, berarti kita berbicara dua aspek bahasa. Yang pertama adalah imbuhanmu, awalanmu, sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kata download sendiri kalau kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tentu belum menemukannya karena itu merupakan istilah asing. Itu adalah bahasa Inggris. Sehingga ada fenomena penggabungan atau pencampuran bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga terjadi pada kata mengupload.
ada imbuhan me, kemudian ada kata dasar yang berasal dari bahasa Inggris upload. Nah, itu mengenai perkembangan zaman. Kita tidak bisa mengelakkan hal itu. Ini terjadi mengikuti arus, gitu ya. Nah, kalau kita mau berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita akan menemukan kata yang sebenarnya benar-benar Indonesia, gitu ya, untuk menggantikan kata mendownload, mengupload, dan seterusnya. Kalau kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, download sendiri sudah ada gitu. Kata dasar yang sudah menjadi bagian dari kata baku di dalam KBBI. Download diubah menjadi unduh. Sehingga kemudian istilah mendownload, kalau kita kembalikan ke konteks bahasa Indonesia, maka menjadi mengunduh imbuhan me dan unduh. Imbuhan me-nya mendapatkan tambahan ng jadi meng, kemudian kata dasarnya adalah unduh, sehingga kemudian menjadi mengunduh. Begitu pula dengan mengupload. Ketika kita kembalikan ke dalam konteks bahasa Indonesia, maka kata upload akan digantikan dengan mengunggah. Kalau tadi download menjadi unduh, sekarang upload menjadi unggah. Sehingga kata mengupload bisa kita gantikan dengan mengunggah. Nah, itu salah satu fenomena kebahasaan atau ragam bahasa yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dan itu akan banyak kita sering ya, saya pikir teman-teman juga sering mendengarkan kata tersebut seiring juga dengan perkembangan teknologi. Karena download dan upload sendiri atau unduh dan unggah ini sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai teknologi. Itu berkaitan dengan faktor-faktor penyebab ragam bahasa itu muncul ya. Kemudian kita perlu memilih ragam bahasa yang tepat di dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita lihat di dalam aktivitas komunikasi, itu kita akan mengenal ada dua hal. Yang pertama adalah pelaku sebagai pengirim sebuah informasi atau komunikator. Kemudian ada seorang reseptor atau ada seorang penerima, atau dalam hal ini di dunia komunikasi kita menyebutnya sebagai komunikan. Dialah yang menangkap informasi yang disampaikan oleh si pengirim tadi. Jadi ada pengirim, ada penerima, ada komunikator, ada komunikan. Nah, supaya apa yang disampaikan oleh pengirim yang ditujukan untuk menyampaikan informasi tertentu tadi, itu dapat diterima oleh si komunikan dengan baik, maka kita harus menggunakan ragam bahasa yang tepat. Tepat ini banyak hal ya nanti yang harus kita pertimbangkan. Nanti kita akan lihat bagaimana. Kemudian yang kedua, hal-hal yang ada di dalam berkomunikasi selain pengirim dan penerima atau komunikator dengan komunikan tadi, yaitu yang terpenting adalah informasinya atau gagasan yang ingin disampaikan oleh si pengirimnya tadi, atau dalam hal ini kita sebut sebagai pesan. Nah, ini menjadi satu aspek penting di dalam komunikasi, karena tentu seorang pengirim atau seorang komunikator dia tidak akan menyampaikan sesuatu secara kosong, tapi pasti ada isinya. Nah, gagasan ini menjadi satu hal yang harus ada ya di dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya juga harus ada alat atau medianya. Tentu ada banyak alat atau media yang dapat kita gunakan di dalam berkomunikasi. Misalnya ada berupa komunikasi lisan, maka ada alat atau media yang berkaitan dengan aspek-aspek komunikasi lisan. Kemudian bisa juga di dalam komunikasi tulis, maka kita akan menggunakan alat atau media yang berkaitan dengan tulis. Selanjutnya, ini yang juga saya sampaikan di pertemuan pertama ya, sewaktu kontrak kuliah atau pengantar mata kuliah. Tanggapan itu menjadi satu hal yang penting yang
harus ada di dalam komunikasi sebagai salah satu bentuk keaktifan komunikasi tersebut. Ketika ada tanggapan, maka akan ada umpan balik, kemudian akan ditanggapi balik, dan seterusnya. Sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan kritis, dan ada diskusi. Nah, kebanyakan ketika tanggapan ini berjalan dengan baik, ada diskusi di situ, maka ada satu hal yang kita sebut sebagai kesimpulan. Nah, ini menjadi hasil gitu ya, hasil perkembangan dari komunikasi tadi. Oleh sebab itu saya juga berkali-kali bicara kepada teman-teman mahasiswa ketika ada temannya yang sedang presentasi di kelas, maka saya sarankan teman-teman untuk aktif memberikan tanggapan atau feedback. Nah, feedback ini tidak hanya berupa pertanyaan. Ada banyak hal, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kritik, bisa berupa saran, atau pernyataan-pernyataan lain. Sehingga kemudian banyak hal yang bisa dilakukan di dalam pemberian feedback atau tanggapan ini. Nah, tolong diperhatikan di dalam slide masing-masing. Di situ saya memberikan satu gambaran terkait dengan ragam bahasa yang mana terbagi menjadi adanya bahasa lisan dan bahasa tulisan. Ini yang menjadi salah satu bentuk ragam bahasa yang dipengaruhi oleh media. Itu di atas saya tuliskan media, sehingga kemudian ragam bahasanya terbagi dua ya, kalau berdasarkan medianya. Kemudian kalau kita lihat di dalam ragam bahasa yang didasarkan pada situasi, maka kita akan mengenal apa yang disebut dengan situasi formal, situasi informal atau tidak formal ya. Nah, baik di dalam ragam bahasa lisan maupun bahasa tulisan, kita mengenal kedua hal tersebut, yaitu situasi formal dan situasi tidak formal. Sebenarnya ada satu hal lagi yang berada di antara keduanya, di antara formal dan di antara tidak formal ini. Biasanya disebut semi-formal. Nah, itu menjadi bagian dari situasi. Tapi supaya teman-teman tidak terlalu bingung untuk mengklasifikasikannya, maka saya pikir untuk situasi cukup untuk formal dan tidak formal saja. Untuk yang semi formal mungkin nanti bisa didalami sendiri. Nah, kita ke poin yang pertama. Berdasarkan medianya ada lisan, kemudian lisan ada yang formal, ada yang tidak formal. Sekarang kita perhatikan dulu. Di dalam ragam bahasa lisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan menuntut adanya orang kedua. Orang kedua ini dalam artian adalah lawan bicara, orang yang kita ajak bicara. Karena ini bersifat langsung. Tentu kita tidak bicara sendiri dong. Kalau kita bicara sendiri berarti siapa yang menjadi lawan bicara kita? Menjadi satu hal yang dipertanyakan. Nah, karena lisan ini bersifat langsung, maka membutuhkan orang kedua atau lawan bicara. Orang keduanya itu entah siapa. Misalnya si A berbicara dengan si B. Kalau si A yang menjadi komunikatornya, maka si B menjadi komunikannya atau penerimanya atau menjadi lawan bicaranya. Nah, ini juga bergantung pada kondisi ruang dan waktu. Misalnya saya dalam hal ini juga menjadi salah satu ragam bahasa lisan. Tapi saya bergantung pada kondisi tertentu, ruang tertentu, dan waktu tertentu yang dalam artian kita sedang berkomunikasi melalui aplikasi Zoom, kemudian di dalam ruang maya, dan waktunya juga otomatis tidak on time, tidak ditangkap langsung oleh teman-teman, tapi dalam hal ini saya menyiapkan video materi, kemudian saya putarkan di Zoom, kemudian teman-teman menjadi orang kedua atau lawan bicara saya. Nah, seandainya saya tidak berupa video ketika saya berbicara secara langsung di Zoom, maka itu juga akan menjadi satu hal yang berbeda lagi. Kemudian di poin 3,
tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, nanti kita akan lihat ini. Ketika di ragam situasi yang formal seperti apa, yang non formal seperti apa. Karena ragam lisan sendiri itu kan tadi kita lihat di slide sebelumnya ada terbagi menjadi dua hal tersebut. Kemudian yang keempat, berlangsung cepat. Karena langsung disimak, langsung didengarkan. Kita beralih ke ragam tulisan. Coba nanti teman-teman bandingkan dan bedakan antara ragam lisan dengan ragam tulisan. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, kalau di dalam ragam tulisan, yang pertama, teman-teman bisa berbicara tanpa memerlukan orang kedua, tanpa memerlukan seorang penerima atau lawan bicara. Ya sudah, intinya nulis aja gitu. Tidak peduli apakah akan ada lawan bicaranya atau apakah ada orang keduanya, apakah ada yang membacanya, itu hal lain. Yang terpenting adalah nulis saja. Nah, itu kalau di dalam ragam tulisan seperti itu. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan unsur gramatikal, karena ini bersifat tertulis. Kalau kita ngomong mungkin enak ya, ceplas-ceplos, lebih cepat, tanpa keterikatan dengan apa yang kita sebut sebagai struktur. Nah, kalau di dalam ragam tulis, kita mengenal adanya struktur, yang mana kemarin di pertemuan sebelumnya kita juga sempat tuh bercanda, kalau menyusun sebuah kalimat harus seperti apa. Ada yang bilang, minimal harus ada subjek dan predikat, Bu, benar. Kemudian, huruf awal dari kalimatnya harus ditulis kapital, kemudian di bagian akhir kalimat tersebut harus disertai dengan tanda baca, yang mana tanda baca itu ada 3 macam untuk tanda baca akhir kalimat. Ada yang berupa titik untuk kalimat pernyataan, kemudian ada tanda tanya untuk kalimat pertanyaan, dan ada tanda seru untuk kalimat perintah atau imperatif. Nah, 3 hal itu wajib ada, wajib kita temukan di dalam satu kalimat, di dalam penulisan sebuah kalimat. Struktur tersebut berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai gramatikal bahasa, ya, tata bahasa. Nah, kalau tadi di ragam lisan cenderung berlangsung cepat, maka di ragam tulisan ini berdasarkan aspek kewaktuannya dia cenderung berlangsung lambat, gitu ya. Jadi waktunya lambat. Kemudian selalu memakai alat bantu. Misalnya kita menggunakan tulisan tangan, maka akan menggunakan alat bantu yang kita sebut pensil atau pulpen, buku atau kertas, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan ketik, ditik misalnya ya, maka akan menggunakan keyboard, laptop, HP, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, intonasi. Ini yang membedakan dengan bahasa lisan tadi ya. Kalau di dalam bahasa lisan banyak hal yang dapat mendukung aspek bahasa yang kita sampaikan secara verbal kepada si komunikan dengan bahasa tubuh, dengan mimik muka, intonasi, dan lain-lain. Sehingga kita dapat menyampaikannya dengan maksimal ketika disampaikan secara langsung. Nah, kalau di dalam bahasa tulisan, kita bisa memaksimalkan gagasan kita melalui apa yang kita sebut sebagai unsur gramatikal tadi. Selagi unsur gramatikalnya benar, tidak ngaco kemana-mana, tidak ke kanan, ke kiri, belok-belok gitu. Tidak ini ya, tidak melebar kemana-mana, fokus pada gagasan yang disampaikan. Saya pikir itu adalah kuncinya supaya orang bisa menangkap dengan mudah maksud kita. Terutama kalau kita mengenal kalimat efektif, itu tentu menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalam bahasa tulis. Nah, kalau bahasa lisan mungkin tadi ada mimik muka, ada intonasi, sehingga kita bisa memberikan penekanan pada bagian tertentu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ragam lisan ya. Tapi kalau di ragam tulis, kita cuma bisa mengandalkan tadi unsur gramatikal dan hal-hal yang berkaitan dengan tanda yang akan bisa membantu kita memberikan
penekanan-penekanan tertentu di tulisan kita. Kemudian ini adalah ciri-ciri ragam bahasa formal. Yang pertama menggunakan kata baku, tentu saja karena ini adalah bahasa formal. Kemudian yang kedua, menggunakan unsur gramatikal secara konsisten, tentu saja unsur gramatikal seperti yang saya sampaikan tadi ya, harus diperhatikan tata bahasanya. Kemudian menggunakan kata ganti resmi, misalnya saya, bukan aku gitu ya. Ada penggunaannya masing-masing. Kapan boleh menggunakan aku, kapan boleh menggunakan saya, atau kapan harus menggunakan kata ganti saya. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan juga, teman-teman bisa mengacu ke UEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang kelima adalah menghindari unsur kedaerahan. Karena kalau kita berbicara mengenai unsur asing atau unsur yang berada di luar bahasa Indonesia itu sendiri, maka akan mengubah tatanan yang tadinya formal menjadi informal. Unsur asing yang saya sebut dalam konteks ini adalah bisa bahasa asing, misalnya tadi bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya, atau bisa juga bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam penggunaan ragam bahasa formal. Kita benar-benar harus melepaskan itu semua. Tidak boleh terpengaruh dengan unsur asing. Kemudian ini ciri-ciri yang berkaitan dengan ragam bahasa non-formal ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri di dalam layar masing-masing. Yang pertama, menggunakan kata tidak baku, ini opsional, jadi teman-teman tidak harus terikat dengan kata yang baku seperti kalau di bahasa formal tadi ya. Kalau bahasa formal tentu sangat terikat, tapi kalau bahasa non-formal teman-teman bisa memilih. Kemudian bentuk kalimatnya lebih sederhana, cenderung kurang lengkap, kemudian tidak banyak menggunakan kata penghubung. Nah, kenapa di sini justru tidak banyak menggunakan kata penghubung, Bu? Gitu. Padahal kan ini non formal. Nah, tentu saja karena kalau di dalam ragam bahasa formal kita terikat dengan apa yang disebut dengan unsur gramatikal atau tata bahasa, atau kalau kita berbicara lebih luas lagi mungkin struktur gitu ya. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu membutuhkan konektor atau penghubung supaya perjalanan dari si kalimat-kalimat itu menjadi menjadi mudah dipahami, mudah diikuti alur kalimatnya. Apakah ini adalah penekanan dari kalimat tertentu, apakah ini adalah sebuah semacam penolakan dari kalimat tertentu dan seterusnya. Nah, ada banyak jenis kata penghubung. Nanti teman-teman bisa mempelajari ini di materi minggu depan, insya Allah, di ejaan bahasa Indonesia. Ada kata hubung tertentu dan bagaimana ketika kata hubung itu berpasangan dengan kata hubung lainnya. Itu tentu ada aturannya. Nah, begitu pula dengan konteks yang lebih luas lagi. Selain antar kalimat, juga antar paragraf. Bagaimana paragraf itu menjadi padu? Bagaimana paragraf itu menjadi nyambung antara paragraf pertama dengan paragraf kedua, kemudian paragraf kedua dengan paragraf ketiga, dan seterusnya. Itu tentu membutuhkan apa yang kita sebut sebagai konektor tadi, atau kata penghubung. Baik kata hubung intra kalimat, antar kalimat, ataupun antar paragraf. Itu ya. Kalau di dalam bahasa non-formal, justru lebih sederhana dan tidak banyak menggunakan kata penghubung. Kalau bahasa non-formal. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Jadi lebih luas, lebih santai, tidak terlalu kaku seperti di bahasa yang formal tadi ya. Contohnya di situ ada kata biarin, kayaknya, bikin, dan seterusnya. Nah,
Ini menjadi kata-kata yang lazim kita gunakan sehari-hari dan boleh kita gunakan di dalam ragam bahasa yang bersifat non-formal. Kemudian yang keempat, menciptakan ragam bahasa yang bervariatif. Jadi karena ini lebih tidak terkungkung dalam satu aturan, lebih bebas, maka beda pemakai atau beda pengguna bahasa, maka akan berbeda pula ragam bahasa yang ia gunakan. Karena tadi berkaitan dengan bahasa sehari-harinya ya, maka tiap orang akan punya keseharian yang berbeda-beda di dalam penggunaan bahasa. Contohnya bahasa gaul, ada bahasa slang, ada bahasa prokem, dan seterusnya. Nah, bisa teman-teman perhatikan contohnya di situ, bahasa pergaulan yang bersifat musiman. Jadi musiman ini berarti ada kurun waktu tertentu di mana bahasa itu berkembang, misalnya baper, CLBK, mager, dan seterusnya. Misalnya tadi ya, ada musiman, musim bahasa milenial, dan seterusnya. Kemudian bahasa program, bahasa pergaulan yang berfungsi untuk merahasiakan sesuatu dari kelompok lain. Jadi yang bisa paham hanya kelompoknya saja. Kelompok lain tidak bisa paham karena ini berkaitan dengan merahasiakan sesuatu. Kemudian ini bahasa tulis formal, contoh-contohnya. Nah, kalau ini bahasa tulis yang non formal ya, teman-teman bisa perhatikan di situ. Nah, kalau bahasa lisan formal, contohnya adalah bersama, berpidato, berdiskusi, presentasi. Nah, ini presentasi ternyata juga masuk dari bagian bahasa lisan yang formal, maka teman-teman nanti ketika bertugas presentasi kelompok di pekan-pekan setelah UTS itu, berarti harus menggunakan bahasa lisan yang formal. Nah, ini contoh bahasa lisan non formal. Dan seterusnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita setelah materi di bagian selanjutnya akan lebih banyak berdiskusi. Jadi tolong, karena kelompoknya juga sepertinya sudah terbentuk, teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan membicarakan bagaimana bahasa yang berkembang di lingkungan kita. Teman-teman bisa memilih fenomena bahasa apa yang ingin dibicarakan. Boleh memilih misalnya ada bahasa bahasa walian, ada bahasa Arek Surabaya, bahasa Surabayaan, kemudian ada bahasa gaul, bahasa anak-anak Jaksel, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Silakan dipilih, terserah mau memilih yang mana, didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan saya minta untuk berbicara. Dan kelompok yang lain juga memberikan tanggapan. Jadi kita akan berdiskusi. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.